Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi was sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah yang saya cintai, tentunya salam sehat saya sampaikan dan tetap semangat di pagi hari menjelang siang ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkati, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita di pelajaran seni budaya ya, di kelas 7. Kamu lihat halaman 15. Di situ ada judul besar yaitu menyanyi secara unisono dan memainkan alat musik ansambel. Nah, apa yang dimaksud dengan bernyanyi secara unisono kemudian memainkan alat musik ansambel? Sebenarnya ini sudah dibahas di YouTube sebelumnya. Tinggal kalian buka sebagai nostalgia di pelajaran-pelajaran yang lalu, sambil tentunya mengingat pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Nah, kita bahas sekarang anak-anak sekalian bernyanyi secara unisono. Menyanyi kita tahu itu merupakan satu aktivitas yang dilakukan oleh siapapun, anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua kadang-kadang senang menyenandungkan satu lagu-lagu yang berkesan di hatinya. Bahkan kadang-kadang ada di kamar mandi dia bersenandung ya. Yang jelas itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh siapapun di kondisi-kondisi tertentu, baik sedang bergembira, sedang senang hatinya, atau kadang-kadang sedang galau. Nah, menyanyi secara unisono, anak-anakku sekalian, ini tidak dapat dilakukan seorang diri. Jadi menyanyi unisono itu tidak bisa dilakukan secara unisono, melainkan bernyanyi secara unisono ini dilakukan secara berkelompok, artinya bersama-sama dengan sejumlah orang, yaitu dilakukan lebih dari satu orang, yang tentunya ketika bernyanyi membutuhkan kerjasama yang targetnya, harapannya akan tercipta satu harmoni. Harmoni itu keselarasan dalam menyanyikan. Nah, menyanyi lagu daerah secara unisono di kita, di masyarakat kita, ataupun dimanapun lah, ini suka dilakukan. Bernyanyi secara unisono ini yaitu suatu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu, kemudian dengan partitur lagu bernyanyi unisono, dan biasanya dengan melodi pokoknya saja. Lagu daerah yang merupakan warisan budaya kita, ya, budaya masyarakat kita. Lagu daerah di Nusantara dari Sabang sampai Merauke, ya kan, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, dari abang-abang sampai nenek-nenek, ini bahasa intermezzonya. Pokoknya dari timur ke barat, dari Sabang sampai Merauke, itu ada lagu daerah dan bisa dinyanyikan secara unisono dengan melodi pokok. Lagu daerah dapat dinyanyikan dalam dinyanyikan dalam berbagai bentuk. Dalam membawakan lagu ini dapat berbentuk lagu juga secara kanon, secara unisono, atau secara paduan suara. Nah, lagu bentuk kanon, sekarang apa yang dimaksud dengan kanon nih? Lagu bentuk kanon adalah lagu yang dinyanyikan oleh beberapa orang, ya, beberapa kelompok, ya, beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok secara bersaut-sautan. Jadi patokannya kanon itu dinyanyikan secara bersaut-sautan. Jadi ada suara 1, suara 2, suara 3. Nah, itu secara bersautan.
Burung kakak tua, nemplok di jendela, nemplok di jendela. Contohnya begitulah ya, kalau dilakukan secara bersautan dengan secara kelompok. Kemudian lagu bentuk unisono merupakan nyanyian bersama yang dibawakan dalam bentuk satu suara. Jadi satu suara semuanya, orangnya banyak, nyanyinya rame-rame, tapi satu suara tidak bersautan. Biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok pramuka ya, dengan lagu-lagu ini ya dalam bentuk unisono. Lagu bentuk paduan suara adalah lagu yang dinyanyikan sekelompok orang, tentunya dengan beberapa jenis suara. Kita sudah pelajari jenis suara itu, ada suara sopran, mezzo sopran, ada alto kalau ini perempuan. Kalau laki ada tenor, ada bariton, ada tenor, ada bass. Nah, itu dinyanyikan dengan tingkat suara yang berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan paduan suara. Jadi kanon unisono paduan suara itu kamu bisa mengambil kesimpulan. Kalau kanon ada suara satu, suara dua. Kalau unisono hanya satu suara. Kalau paduan suara terdiri dari berbagai tingkatan suara. Kemudian lagu juga bisa dimainkan secara solo. Solo itu adalah lagu yang dibawakan oleh satu orang penyanyi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan duet. Kalau duet adalah nyanyian yang dibawakan oleh dua orang penyanyi ya. Jadi duet itu dua orang penyanyi. Sedangkan trio adalah nyanyian yang dibawakan oleh tiga orang penyanyi. Jadi kalau satu orang penyanyi itu disebut solo yang membawakannya. Kalau dua orang penyanyi itu disebut duet. Kalau tiga orang penyanyi itu disebut namanya trio. Nanti ada yang disebut dengan kuartet, paduan suara dan lain sebagainya. Nah, paduan suara atau kur, dalam bahasa Belanda kur ya, kor, bahasa Belandanya kur, merupakan istilah yang merujuk pada ansambel musik yang terdiri dari penyanyi-penyanyi maupun musik yang dibawakan oleh ansambel tersebut. Nah, umumnya suatu kelompok paduan suara membawakan musik paduan suara yang terdiri dalam beberapa bagian suara. Nah, itu yang disebut kur. Jadi ada suara satu, suara dua, kemudian ada tingkatan suara bariton, tenor, bass atau tingkatan-tingkatan lain. Jadi pengertian paduan suara adalah penyajian musik vokal yang terdiri dari 15 bagaimana? 15 terdiri dari 15 orang atau lebih. Jadi kalau paduan suara jumlah orangnya 15 orang atau lebih ya. Nah, kemudian paduan suara biasanya dipimpin oleh seorang dirigen. Dirigen apa dirigen? Nah, dirigen ya. Dipimpin oleh seorang dirigen. Dia itu adalah disebut namanya apa ya? Choir master. Nah, dirigen itu disebut choir master, yang umumnya sebagai pelatih paduan suara tersebut, yang tangannya di ini ya. Nah, dia memadu ketukan-ketukan. Umumnya juga pada paduan suara terdiri atas 4 bagian suara. Misalnya ada suara sopran, ada suara alto, ada suara tenor, ada suara bass. Walaupun tidak dikatakan bahwa tidak ada batasan jumlah suara yang terdapat dalam paduan suara. Ya, jumlah jenis suara yang paling lazim pada paduan suara adalah 3, 5, 6, atau 8. Bila menyanyi dengan satu suara, paduan suara tersebut diistilahkan dengan sebutan menyanyi secara unisono. Jadi kalau suaranya satu, nah disebut paduan suara itu unisono. Jadi paduan suara bisa unisono, bisa kanon, bisa juga paduan suara itu sendiri. Nah, silakan, ini ada jenis-jenis paduan suara yang terdiri dari tingkatan-tingkatan suara. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan lagu daerah? Lagu daerah itu adalah lagu yang lahir dari budaya daerah setempat. Jadi disebut lagu daerah karena lahir
dalam budaya daerah setempat. Misalnya disebut lagu Betawi, ya lahirnya di Betawi. Lagu Jawa, ya lahirnya di daerah Jawa. Nah, disebut lagu daerah. Atau Sumatera, ya lahirnya di Sumatera, Aceh, Riau dan lain sebagainya. Itulah disebut daerah karena lahirnya di budaya daerah setempat, kemudian bersifat turun temurun. Nah, lagu daerah di Indonesia yaitu lagu daerah tertentu atau wilayah budaya tertentu, lazimnya dinyatakan dalam syair atau lirik bahasa-bahasa wilayah tersebut. Jadi menggunakan bahasa daerah. Bahasa dan dialek yang digunakan kadang-kadang sulit untuk diketahui maksud dan tujuannya. Bentuk yang digunakan kadang-kadang juga mempunyai pola serta susunan melodi yang sangat sederhana, sehingga mudah untuk dikuasai oleh semua lapisan masyarakat setempat. Teknik ucapan atau artikulasi atau apalagi ya, harus memerhatikan ketentuan vokalisasi. Nah, lagu daerah ini unik karena lahir di daerah setempat, kemudian dinyanyikan secara turun temurun, bahkan terkadang tidak dikenal penciptanya, kemudian dengan menggunakan bahasa daerah, kemudian syairnya syair sederhana, itu keunikannya. Nah, lagu daerah makna sebagai sebuah syair yang lahir di daerah tertentu memiliki, pertama saya sudah katakan tadi, ciri khas lagu daerah, keunikannya memiliki sifat kedaerahan, menggunakan contohnya bahasa daerah ya. Misalnya kalau Sunda, 2 huruf vokal dibaca menjadi 1 ya. Iu dibaca e gitu ya. Di Jawa Tengah huruf U dibaca dengan O ya. Sudarmono, Sudarmunu sebenarnya gitu mungkin ya. Nah, kemudian memiliki kesan sederhana ya. Lagunya sederhana. Misalnya lagu Cublak Cublak Suwak atau lagu Gundul Gundul Pacul. Nah, itu ya. Kemudian warisannya turun temurun ya. Jadi diwariskan, tidak ada literatur atau tulisan-tulisan berdasarkan naskah, tapi turun temurun. Kemudian saya katakan juga keunikan lagu daerah adalah tidak diketahui penciptanya. Nah, itulah anak-anakku sekalian mengenai materi kita pada kesempatan kali ini. Tadi sudah saya sampaikan, judulnya adalah menyanyi secara unisono memainkan alat musik ansabel. Untuk tugas pada kesempatan ini silakan dikerjakan halaman 12 kalau tidak salah ya, bagian 1, bagian 2 dan bagian 3. Jadi halaman 12 ya, Romawi 1, Romawi 2 dan Romawi 3. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.